Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 6 yang soleh dan soleha? Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku, dengan muatan pelajaran IPA, IPS, dan bahasa Indonesia. Pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Mengidentifikasi perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. 2. Mengidentifikasi potensi ekonomi negara-negara Asia Tenggara. 3. Menyimpulkan teks yang ada berdasarkan fakta. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya belajar kita lancar, bermanfaat, dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, punyakah kalian hewan peliharaan di rumah? Tentunya ada yang punya ya. Hewan yang biasa dipelihara oleh manusia, misalnya kucing, burung, hamster, dan binatang piaraan yang lainnya. Nah, hewan-hewan tersebut juga berkembang biak untuk menjaga kelestariannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai jenis hewan yang berbeda di muka bumi ini. Hewan-hewan ini dimanfaatkan oleh manusia. Di antaranya ada yang dijadikan sebagai bahan makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Perhatikan dan amati gambar berikut. Gajah putih. Gajah putih ini dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya adalah ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Hewan-hewan di atas merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah kamu menemukan hewan lainnya? Amati gambar berikut. Tahukah kalian bagaimana hewan-hewan di atas berkembang biak? Tentunya kalian sudah tahu kan kalau ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Burung elang pun bertelur. Ikan juga bertelur. Untuk kambing, kucing, dan lumba-lumba berkembang biak dengan cara melahirkan. Sedangkan ular berkembang biak secara bertelur dan beranak. Nah, anak-anak, secara garis besar perkembangbiakan dibagi menjadi 3. 1. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. 2. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. 3. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Contohnya adalah ular. Tapi beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri. Bahkan sampai ada yang mengekspornya.
Sehingga hewan-hewan tersebut merupakan salah satu sumber perekonomian bagi negara-negara di Asia Tenggara. Berikut beberapa potensi ekonomi negara-negara Asia Tenggara. Yang pertama, Indonesia. Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. 2. Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur, sehingga mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian, dengan hasil yang paling besar adalah padi dan karet. Yang ketiga, Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata, yaitu dari keunikan bangunan budaya yang ada di Thailand. 4. Ada Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. 5. Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencarian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. 6. Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini juga dilewati oleh Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di negara Laos ini. 7. Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat, seperti peralatan elektronik, minyak, gas bumi, juga produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu yang diekspor ke negara lain. 8. Ada Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, pertambangan. Dengan hasil utamanya adalah padi. Dan Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. 9. Ada Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. 10. Vietnam. Pariwisata dan turis mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Dari beberapa contoh perekonomian negara-negara Asia Tenggara tersebut, apakah kalian bisa menyampaikan kesimpulan berdasarkan fakta yang ada? Pintar! Jadi, sumber perekonomian negara Asia Tenggara tersebut dapat kita simpulkan berdasarkan fakta, yaitu sebagai berikut. Pertama, pertanian merupakan sumber ekonomi dari negara Indonesia, Thailand, Myanmar, Laos, Malaysia, dan Kamboja. 2. Pariwisata
merupakan sumber ekonomi dari negara Indonesia dan Thailand. Yang keempat, pertambangan merupakan sumber ekonomi dari negara Myanmar, Malaysia, dan Thailand. Kemudian ada hasil hutan yang merupakan sumber ekonomi dari negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap gemar membaca untuk menambah wawasan kalian. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.